Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah kembali untuk melanjutkan bagian terakhir insyaallah dari sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita bahas untuk yang ketiga kalinya. Mulai dari bulan Desember ya. Bulan Desember kita sudah bahas. Desember tanggal berapa itu? 24. Tanggal 24 kita bahas Abdullah bin Mas'ud. Secara ringkas saja untuk menyambung dengan dua kajian sebelumnya. Disebutkan di sini awwala man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali membacakan surah secara terang-terangan di Mekah sebelum hijrah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala resikonya yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda terkait dengan bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah ini meriwayatkannya, menyampaikan perkataan ini itu kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi bukan kepada orang biasa, pada ahli surga juga. Rasulullah bersabda, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ratban kama nazal, barang siapa yang ingin merasakan nikmat bacaan Quran sebagaimana atau seasli, sesegar ketika pertama kali turun, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Hendaklah dia mencoba membacanya seperti bacaan dari Ibnu Ummi Abdin. Itu panggilan mesra atau panggilan umum kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan waktu itu Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan posisi sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu tetap ada bunyinya. Dan Rasulullah bisa mendengarkannya. Jadi memang ada ulama yang memakruhkan sholat itu diam. Diam itu nggak ada bunyi sama sekali. Jadi sampai Rasulullah bisa mendengarkan sholat sunnah, bacaan di dalam sholat sunnahnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kita sudah membahas juga bagaimana beliau dari kecil adalah orang yang jujur, orang yang begitu melihat Nabi SAW itu langsung jatuh cinta. Jatuh cinta, melihat kemuliaan dan kejujuran serta hal-hal yang menarik bagi orang usia kurang dari 10 tahun anak-anak pada diri Rasulullah SAW. Nah itu kemarin saya temukan di dalam di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sebuah riwayat yang cukup panjang tapi saya ambil sebagiannya saja, yaitu bagaimana pertama kali pertemuan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kemarin di dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah itu Abdullah bin Mas'ud pertama kali ketemu dengan Nabi itu di luar kota Mekah ketika dia sedang menggembala. Nah, ternyata setelah itu Abdullah bin Mas'ud punya ketertarikan mau cari tahu nih orang. Orang yang demikian mulianya. Jadi dia ingin mencari tahu. Ingin bertemu kembali. Nah, waktu dia datang itu qaddamtu Makkah ma'a umumati
ummati li, dan aku datang ke kota Mekah itu bersama paman-pamanku. Ini maksudnya rombongan gitu ya. Nabta'u minha mata'an, dan kami ke sana asalnya ingin mencari belanja, memberi sesuatu. Kemudian orang-orang mengarahkan kalau mau belanja barang ini, fa'arsyaduna 'alal Abbas, kami disuruh bertemu dengan paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Fantahaina ilaihi wa huwa jalisun ila Zamzam. Ketika kami menemuinya untuk belanja, kami bertemu dia sedang duduk di dekat Zamzam. Tidak lama setelah itu muncullah Nabi SAW, yamshi ala yaminihi gulamun hasanun al-wajih. Dia datang di sebelah kanannya itu ada seorang anak laki-laki yang wajahnya begitu rupawan. Kemudian di sebelah kirinya atau di belakangnya, ya, taqaffuhum imra'atun qad satarat muhasanuha. Kemudian mengikuti di belakang kedua orang ini Rasulullah dan pemuda ini seorang perempuan yang kecantikannya itu ditutupi. Kalau selama ini kita membayangkan bahwa ayat tentang hijab itu turun di tahun kedua Hijriah, ya, setelah Umar bin Khattab, ada peristiwa dengan Umar. Dia mengenali sosok istri Nabi yang keluar dari biliknya itu karena memang perlu ada hajat keluar. Besok paginya dia mendatangi Nabi pada subuh, ya Rasulullah, kenapa istri-istrimu tidak kau suruh saja mereka itu menutupi badannya? Baru kemudian turun tentang ayat tentang jilbab itu, jalabibi. Nah, namun menarik ketika diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika masih di kota Mekah, ini masih awal-awal dakwah, itu Bunda Khadijah itu tidaklah pakaian itu terbuka layaknya orang-orang jahiliyah, tapi ditutupi, menutupi dari keindahan keindahan layaknya seorang wanita. Melihat ketiga orang itu datang, kemudian mereka tawaf 7 kali, kemudian salat di dekat Hajar Aswad bertiga. Setelah selesai mereka kemudian pergi, itu membuat semua orang yang ada di situ itu terpana. Karena belum pernah ada yang ritualnya seperti itu. Maka berkata kami, faqulna, ya Abul Fadl. Abu Fadl ini adalah panggilan untuk Al-Abbas. Wahai Al-Abbas, inna hadad dinu hadatsa fikum aw amrun lam nakun na'rifu. Apakah ini agama yang baru bagimu? Suatu yang baru? Atau ini urusan yang kau sendiri juga belum tahu? Maka menjawab Al-Abbas, ajal, ma ta'rifuna hadza. Kata dia, betul, kami juga nggak tahu ini. Baru kali ini kami saksikan. Dan itu adalah pertama kali. Kenapa kemudian disebutkan Abdullah bin Mas'ud itu yang kedua? Karena pertama kali Rasulullah sudah mengatakan. Kemudian Al-Abbas menjelaskan lagi bahwa 3 orang ini bukan siapa-siapa, tapi orang dekat. Ya. Hadza ibnu akhi Muhammad bin Abdullah, yang itu anak saudaraku, ponakanku Muhammad bin Abdullah. Wal gulamun Ali ibni Abi Thalib. Sedangkan anak muda yang di sampingnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wal mar'atu Khadijah bint Khuwailid imra'atahu. Sedangkan perempuan yang bersama mereka berdua itu adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kata Ibnu Abbas, Al-Abbas bin Abdul, kata ayahnya. Maksudnya ayahnya Ibnu Abbas, karena di sini diriwayatkan disebut nama Al-Abbas itu. Amma wallahi ma ala wajhil ardi ahadun na'lamahu ya'budullaha bihadati. Demi Allah, katanya mereka, belum pernah kami di muka bumi melihat satu orang pun yang menghambanya kepada Allah dengan cara begitu. Jadi orang-orang Quraisy itu
ya mengelilingi Ka'bah, tapi mereka tidak melakukannya seperti Nabi. Ya, tidak ada bilangan tertentu. Kemudian mereka lebih fokus kepada asnam yang ada di sekitar, patung-patung. Atau mereka kadang-kadang ngobrol-ngobrol saja. Yang betul-betul khidmat melakukannya Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib dan Bunda Khadijah bertiga. Jadi kata Al-Abbas ini baru juga kami melihatnya. Semakin tertarik lagi Abdullah bin Mas'ud ingin mencari tahu. Ya. Dari situlah kemudian dia menjadi, sebagaimana yang kita bahas bulan lalu, mendaftarkan dirinya kepada Nabi SAW, ingin menjadi khadimnya Rasulullah. Jadi mendaftar untuk menjadi sekretaris atau pembantunya Nabi SAW. Itu menarik karena beberapa hari ini saya lihat Abdullah bin Mas'ud, saya coba baca-baca lagi buku atau kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama tentang siapa beliau. Ternyata lebih banyak lagi yang kita temukan dari kitab-kitab yang agak jarang lah diangkat. Ya. Banyak sebenarnya pujian-pujian kepada beliau itu, tetapi cukuplah di situ. Nah, kita kembali kepada kitab awal kita, ya, yaitu kitab Suwar min Hayati Sahabah. Terakhir kita tinggalkan peristiwa dengan Abdullah bin Mas'ud ini ketika Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar tadi melintasi masjid, kemudian mendengar sayup-sayup ada orang membaca Al-Quran, ternyata sedang sholat. Ternyata Abdullah bin Mas'ud dan Rasulullah mengatakan tadi, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama nazal fal yaqra'hu ala qiraati ibni Ummi Abdin. Tsumma jalasa Abdullah bin Mas'ud, setelah sholat Abdullah bin Mas'ud tetap di situ, yad'u, berdoa, faja'ala Rasul alaihi salatu wassalam yaqulu lahu sal tu'tahu sal tu'tah. 2 kali. Ya Allah, kabulkanlah apa yang diminta. Ya Allah, kabulkanlah apa yang dia minta. Sal tu'tah, atau sal itu ada makna cepatkanlah terkabulnya, cepatkanlah terkabulnya. Jadi tidak ada larangan kita minta dikabulkan cepat-cepat gitu, ya. Tapi kita harus yakin, saya yakinnya bahwa Allah yang lebih tahu tentang waktu timingnya, kapan kita bisa dapat bagusnya. Boleh saja kita minta cepat-cepat, minta ini, minta itu. Tapi ya tentu saja Allah lebih tahu timing yang lebih tepat. Nah, kesiapan kita untuk menerima ketetapan Allah, termasuk juga kapan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita minta sesuatu cepat-cepat juga belum tentu baik. Tetapi ada hal yang memang disegerakan. Jadi doa-doanya Abdullah bin Mas'ud disegerakan. Ya Allah, segerakanlah wujudnya. Ya. Sampaikanlah hajatnya. Ya. Masya Allah. Thumma atba'a Umar bin Khattab. Setelah itu Umar juga berkata seperti itu. Jadi Umar dan Abu Bakar itu mendoakannya itu sama dengan Nabi. Ini kebiasaan para sahabat yang ingin selalu selaras dengan Rasulullah itu. Bukan hanya untuk tindakan-tindakan tertentu, bahkan untuk doa-doa, untuk jalannya. Abdullah bin Mas'ud itu kalau mengikuti jalan Nabi itu berusaha sebesar langkahnya itu. Ya. Makanya dia kadang-kadang disebut bayang-bayangnya Nabi gitu. Jadi sampai cara melangkah kakinya aja diikuti. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Faqultu fi nafsi, wallahi la'alduwanna ala Abdullah bin Ummi Mas'udin wa la ubasyirannahu bita'min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala du'aihi." Kata Umar bin Khattab, ini kalau selesai dia doa ini, saya demi Allah akan duluan memberitahukan kepada dia, memberi kabar gembira tentang diaminkannya doa dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kata Umar, nunggu gitu. Karena doanya lama ternyata. Setelah selesai, fawajadtu Abu Bakrin qad sabaqani ilaihi. Kata dia, baru aja aku mau mendekat kepada Abdullah bin Mas'ud, ternyata Abu Bakar sudah sampai duluan.
Abu Bakar langsung ngasih tahu, doamu pertama, bacaan Qur'anmu dipuji Nabi. Kami disuruh membaca seperti engkau membaca. Kedua, tadi kau berdoa diaminkan sama Nabi, bahkan Nabi SAW meminta agar lebih cepat lagi. Kata Umar bin Khattab, ya, tidak pernah, kata Umar, wala wallahi ma sabaqtu Abu Bakrin ila khairi qattu illa sabaqani ilaihi. Demi Allah, tidak akan pernah aku bisa mengalahkan kebaikan Abu Bakar itu sebagaimana dia selalu mengalahkan lebih cepat. Jadi fastabiqul khairat itu bukan semata-mata ungkapan atau kiasan saja, tapi benar-benar dilakukan. Ya. Jadi kita tuh ingin yang jadi yang pertama dalam kebaikan. Jadi sampai seperti itu. Sekedar ngasih tahu aja kan, ya entar juga nggak apa-apa kalau kita mikirnya gitu. Nanti aja siang dikit gitu. Akan ketemu lagi. Ini benar-benar sekedar ngasih tahu, cuma selisihnya mungkin 1-2 soft gitu kan. Sekedar nyampein kabar gembira saja, Abu Bakar dan Umar itu berlomba-lomba. Gitu. Gimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi? Hanya menyampaikan salam, menyampaikan doa, itu saja mereka berlomba-lomba. Ya. Indah sekali kehidupannya. Ya. Saling nasihati, saling semangati, saling menyemangati. Nah, dalam kesempatan yang lain, Abdullah bin Mas'ud melihat ada orang yang berselisih paham tentang sebuah ayat dari Al-Quran. Baik itu makna, konteks turunnya, sebabun nuzulnya, dan sebagainya. Dipanggil sama Abdullah bin Mas'ud, Wallahilladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, ma nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah satu ayat dari Al-Quran itu turun, kecuali saya tahu. Saya lebih tahu di mana dia turun dan karena sebab apa dia turun, kata Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya untuk mendamaikan orang yang bertengkar tadi. Wa'alamu fi ma nazalat, dan saya juga tahu konteksnya. Jadi di mananya, karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu tidak selalu di masjid. Kadang di jalan pun kadang-kadang lagi jalan, kadang-kadang di atas unta. Kadang-kadang di tengah perang, setelah perang. Seperti surat Al-Anfal itu banyak turun setelah perang Badar. Ayat yang tidak turun di Madinah, tapi dikelompokkan Madaniyah, karena setelah hijrah. Makanya klasifikasi Madinah, Mekah itu harus dipahami. Karena tidak semua ayat turun di Mekah dan turun di Madinah. Ada yang turun di Badar, ada yang turun di Uhud, lokasi-lokasi. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, saya tahu nih ayat ini. Dan di mana dan konteksnya. Untuk mendiamkan dan mendamaikan. Karena terkadang manusia yang nggak tahu biasanya lebih kencang. Suka lebih kencang gitu ininya. Pendapatnya lah, pandangannya lah. Kadang-kadang lebih tajam, lebih keras. Yang tahu biasanya itu diproses dulu gitu. Ini kira-kira kalau diomongin, ngomonginnya gimana gitu. Supaya tidak keluar dari konteksnya. Kita juga begitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik itu bukan hanya berkata sesuatu yang benar, tapi secara konteks juga. Karena ada kebenaran yang kalau disampaikan di luar konteksnya jadi fitnah. Malah jadi fitnah. Ya, misalnya orang mengatakan Rasulullah pernah punya menantu non-muslim. Ya benar, memang benar. Abul As bin Rabi itu kan suaminya Zainab. Sampai dengan perang Badar, mereka berdua satu rumah, tapi yang satunya muslimah, satunya musyrik. Tapi kan itu nggak bisa begitu melihatnya. Loh kok begitu? Karena ini sering dipakai nih oleh orang-orang yang cenderung kepada liberalisme. Rasulullah santai aja Rasulullah. Menantunya non-muslim, kenapa kalian ribut perbedaan agama nikah, gitu kan?
Seolah-olah benar nih, bingung nih yang belum pernah tahu. Bingung. Oh iya, dibuka pula kitabnya. Oh iya ada gitu kan. Oh benar gitu. Tapi kesimpulannya keliru. Karena apa? Surah Al-Baqarah yang melarang pernikahan atau rumah tangga Muslim dan non-Muslim belum turun. Jadi harus tahu, satu peristiwa memang terjadi, kenapa belum dilarang? Karena ayatnya belum turun. Setelah ayatnya turun, sama Nabi SAW, Abul As dibebaskan karena dia ketangkep perang Badar, bebaskan, suruh balikkan anaknya. Zainab. Itu makanya terkadang kita tuh nggak langsung lompat untuk menjawab sesuatu. Kadang saya tanya dulu konteksnya. Walaupun terkadang kelihatan pertanyaannya sederhana, ya. Tetapi kalau di luar konteks bisa keliru. Jadi seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi berkata baik itu bukan omongannya aja yang bagus atau enak didengar, tapi sesuai dengan konteks. Tahu gitu. Itulah kenapa orang alim ngomongnya nggak selalu cepat. Dipikir dulu sebenarnya, diproses dulu. Yang cuma tahu teksnya saja kadang-kadang ngebut. Jadi setiap kali ada peristiwa besar, duluan viral. Tapi ternyata setelah dikuliti, keliru. Apalagi kalau ternyata beritanya hoax kan gitu kan. Udah ditanggepin serius ternyata hoax gitu kan. Ngabisin energi. Kadang-kadang yang kontroversial saya biarkan dulu 2 kali 24 jam. Layaknya tamu kalau bertamu ke RT ya. 24 jam. Karena biasanya yang hoax itu cepat kelihatannya, baunya itu cepat langsung. Jadi ngapain kita nanggepinnya? Udah buka kitab segala macam. Ternyata hoax. Ya udah tanggapi aja berita hoax, hati-hati jangan ditanggepin, gitu aja nanggepinnya. Sampai terbukti itu oh ternyata benar. Baru jangan sampai kita memaksakan diri untuk mencocokkan. Jadi cocok logi. Allahu a'lam. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah. Dan ini bukan kalimat sombong, sepintas kayak sombong. Seandainya saya tahu bahwa ada seorang laki-laki lain yang lebih tahu tentang kitabnya Allah, tanaluhul mati, ya, mati, maka saya akan datangi dia. Saya akan datangi untuk belajar. La ataituhu, saya pasti datangi dia. Saya akan datangi dia, akan saya istilahnya santap dari dia, tanawal. Saya akan santap dari dia. Ilmunya akan saya santap. Gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang alim juga tetap harus belajar. Gimana yang tidak alim? Dia mengatakan saya tahu setiap ayat itu turun di mana, konteksnya apa. Tapi saya tidak berantem kayak kalian. Gitu. Kalian ini baru tahu kulit-kulitnya udah ribut, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi cara nenanginnya begitu. Seandainya ada orang yang lebih tahu dari saya, pasti saya sudah datang. Saya santap itu ilmunya dia. Itu menunjukkan bahwa kalau memang benar ada, dan bisa jadi terjadi gitu kan, bisa saja. Saya akan datangi. Itu menunjukkan kita tidak boleh, untuk kelompok sana itu bisa dipelajari. Kan suka ada gitu, bagi-bagi gitu, kayak ada coupling ilmu gitu. Padahal kita dapatkan dari siapa saja, bahkan terkadang dari orang yang tidak sadar dia lagi ngasih ilmu kepada kita. Jadi kita harus bisa bedakan ya, omongan orang sombong dengan para alim ulama. Karena mereka juga tahu aturan-aturan belajar itu dari bagaimana. Nah, sekali waktu di zaman Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab punya kebiasaan teliti. Makanya beliau sering mengatakan, pernah dan sering terkenal gitu dengan ucapannya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap diri sebelum kalian dihisap. Itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab orang teliti, hati-hati. Lagi ngobrol sama Abdullah bin Umar, dimatiin lampunya. Tanya dulu, nih kamu datang ke sini sebagai masyarakat mengeluhkan urusan umat atau kau datang sini sebagai anakku? Kata Abdullah bin Umar, saya sudah lama nggak ketemu dengan
Itu berarti personal kan? Personal. Dimatiin, tetap dimatiin lampunya. Kenapa kita harus gelap-gelapan? Karena lampu ini minyaknya dibeli dari Baitul Mal. Dan Baitul Mal itu adalah dananya untuk umat. Maksudnya untuk saya ngurus umat. Akhirnya gelap-gelapan lah itu ngomong berdua. Ya. Padahal Umar nggak beliin mobil Rubicon. Nggak dibeliin. Kalau bisa. Kan Rubicon itu kayak unta ya. Unta merah ya. Umar banyak untanya. Tidak difasilitasi anaknya. Aduh, jadi runyam ya. Macam-macam gitu. Jadi itu kontrasnya terlalu jauh gitu. Antara zaman Umar yang lampu aja, lampu. Kata orang kampusnya, kuayak lampu gitu. Berapa duit sih? Matiin. Begini kan matiin kan, tutup gitu kan, pelitanya. Tangannya sampai hitam karena matiin. Jadi memang sudah jauh sekali. Ya, gimana mau ngajarin hidup sederhana seperti Umar bin Khattab? Nggak tahu saya. Nah, Umar punya kebiasaan secara random mencegat rombongan-rombongan yang datang dari jauh, dari luar Madinah. Karena Madinah juga hub pertemuan orang, ya, dari Mekah dan sebagainya. Selalu di random, jadi kayak kita itu random search. Tapi yang ditanyain sama Umar itu terkait dengan akidah, dengan agama. Misalnya. Jadi diriwayatkan di sini, fahada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yalqa rakban. Sekali waktu Umar mendapati kafilah, rombongan unta. Fi safari min asfarihi, di antara perjalanan-perjalanan banyak rombongan-rombongan itu. Jadi diambil salah satu saja. Kebetulan walailu mukhayyimun yahjubur raqba bidhalamihi. Ya. Dan malam itu begitu pekat sampai tidak bisa dilihat siapa saja yang di dalam rombongan ini, gelap gulita. Tetapi diketahui bahwa di dalam rombongan itu ada seorang alim, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud tinggal di luar kota Madinah. Pernah di zaman Umar itu ditugaskan sebagai gubernur di Kufah. Jadi mungkin itu rombongan dari Kufah. Jadi Abdullah bin Mas'ud di dalamnya. Tapi Umar tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada Abdullah bin Mas'ud. Fa'amara Umar rajulan an yunadiyahum. Umar memerintahkan seorang laki-laki untuk bertanya kepada rombongan itu. Min ainal qaum? Dari mana kalian ini? Fa'ajabahu Abdullah. Abdullah kemudian menjawabnya, menyuruh orang lain juga. Jadi Umar ada asistennya, Abdullah bin Mas'ud nyuruh asisten. Jadi ini ngomong asisten sama asisten, bukan Umar dengan Abdullah bin Mas'ud secara langsung. Kata Abdullah bin Mas'ud dan disampaikan minal fajjil ami. Itu enggak jelasin dari mananya, hanya dikatakan dari lembah yang jauh, lembah yang dalam. Tapi itu ungkapan yang bermakna ganda. Maksudnya ya dari tempat yang jauh itu berarti manusia itu walaupun dia sudah berjalan, tetapi tetap saja dia itu cuma dari lembah. Jadi gitu. Artinya walaupun jauh, kami dari tempat yang jauh, tapi sebenarnya dekat. Karena kematian. Maksudnya ke situ arah. Jadi jawabannya min fajjil ami. Umar kaget. Kan biasanya orang dari mana? Dari Yaman, dari Irak, dari mana ngasih tahu tempatnya. Tapi ini ngasih kiasan. Kami dari lembah yang dalam, tapi dekat. Faqala Umar, aina turidun? Kata Umar. Umar langsung ngomong sendiri gitu. Terus mau kemana kalian? Dijawablah masih oleh orang pesuruh asistennya Abdullah. Al-Baitul Atiq, ke Baitul Atiq. Wah, itu lebih mengagetkan lagi sama Umar. Karena Baitul Atiq itu kan nama lain dari teksnya, letterleknya itu rumah yang sudah tua. Tapi maksudnya adalah Ka'bah. Wah, ini berarti bukan orang sembarang nih yang jawab. Pasti ada seseorang yang pintar di dalamnya. Maka Umar tergelitik untuk ngecek lebih jauh lagi. Fa'ajabahu Abdullah, ditanyakan oleh Umar bin Khattab,
Wa amara rajulan fanadahum, Umar nyuruh lagi, coba kamu tanya lagi, penasaran. Ayyul Qur'ani a'dham. Mana di antara Quran itu yang di antara ayat Quran mana yang paling mulia? Banyak sekali ayat Al-Quran itu. Mana yang paling mulia? Fa'ajabahu Abdullah. Abdullah kemudian menjawabnya melalui perantara tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Jawab gitu. Kaget Umar karena ayat ini kan menggambarkan apa namanya surat Al-Baqarah ini 255 ya. Allah tidak ada ilah selainnya. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup dan terus bisa mengurusi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Itu ayat yang paling agung. Kenapa? Konteksnya rombongan orang dari perjalanan pasti capek. Manusia itu dalam perjalanan aja capek. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan orang, manusia, makhluknya, tidak ada sedikit pun yang mengurangi kemuliaan Allah. Kaget apa namanya Umar bin Khattab. Tanyakan lagi kepada orang rombongan ini, semakin tertarik Umar. Ayul Qur'ani ahkam, mana di antara ayat-ayat Allah itu, Al-Qur'an itu yang menunjukkan keadilan, yang hukumnya itu adil. Maka dijawab lagi, orang itu konsultasi lagi kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu prosesnya nggak langsung saut-sautan, jadi nanya dulu terus balik lagi. Di rombongan orang masih di atas unta. Gelap-gelap malam-malam di stop sama khalifah. Yang dijawabnya kemudian dari surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dalam keadilan dan profesionalisme, ihsan. Ya. Wa ita'i dzil qurba, dan di tengah bentuk dari keadilan dan profesionalitas itu adalah engkau bisa memberi kepada kaum terdekatmu tanpa melanggar aturan. Wah, semakin tertarik, semakin terpana lagi Umar bin Khattab. Wah, siapa ini kira-kira orangnya yang ada di dalam? Ditanya lagi. Kemudian berapa ayat yang ditanya, banyak sekali. Ayat yang paling menakutkan, ayat yang paling, apalagi di sini, yang paling mencakup seluruh dari ayat-ayat yang ada. Ya seperti ujian lah. Ya. Jawabannya juga, masya Allah, dari berbagai ayat yang kita catat di sini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan satu amal walaupun kecil, kebaikan yang akan dia dapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tanya lagi, mana yang paling menakutkan? Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Tanya lagi sama Umar bin Khattab. Mana yang paling memberikan harapan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Langsung tahu kata, ini kalau sekian banyak soal nggak ada yang meleset, langsung ditebak sama Umar. Faqala Umar, afikum Abdullah bin Mas'ud. Apakah ada di antara rombongan kalian ini orang namanya Abdullah bin Mas'ud? Orang yang itu juga nggak tahu, nanya tadi siapa yang jawab gitu. Karena gelap. Siapa tadi yang jawabin buat kita ngasih jawaban terus katanya. Oh iya benar. Baru dia jawab, qalu Allahumma na'am. Iya betul Umar, ada Abdullah bin Mas'ud di sini. Itu kita belajar apa ya? Belajar etika gitu. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah bilang, iya saya Abdullah bin Mas'ud. Enggak. Harus ditanya dulu sama orang-orang itu rombongan. Ada Abdullah bin Mas'ud ya? Ada. Oh ya, ada kata gitu. Dan Umar bisa tahu orang yang paling faqih. Makanya Umar pernah hampir marah ketika ada orang mengatakan ada orang lain yang lebih paham. Atau Umar nggak mungkin. Di daerah kamu itu cuma Abdullah bin Mas'ud yang paling paham tentang Al-Quran.
Oh iya katanya maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Nah kata Umar benar. Jadi sempat ada seperti itu. Umar sangat memuliakan Abdullah karena tadi pernah mendengar doanya Abdullah bin Mas'ud diaminkan oleh Rasul SAW. Jadi hormatnya lebih. Begitu indahnya para sahabat yang hidup di zaman itu, sederhana sekali gitu hidupnya. Tidak macam-macam, seorang gubernur bahkan dalam rombongan, satu rombongan aja nggak tahu kalau ada gubernur, itu kan dia gubernur. Dia tidak di kendaraan yang terpisah, tidak ada apa namanya patual gitu ya, atau apa namanya unta yang kuik gitu kan nggak ada. Untanya digalungin apa? Dikalungin lampu biru gitu kan. Ini gitu. Oh, ini untanya Khalifah. Minggir gitu. Gitu. Nggak ada gitu loh. Kok sampai orang tuh harus nanya dulu, ada Abdullah bin Mas'ud ya? Iya ada. Oh sampai ada kata gitu. Saya nggak habis pikir gimana orang semulia itu, tapi nggak mau naun gitu, tidak merasa butuh untuk diketahui orang. Seandainya Umar nggak nanya itu, mungkin orang lewat-lewat aja gitu kan. Sampai sana kita nggak tahu ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kemuliaan yang mungkin kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan komoditas gitu yang kita pamerkan gitu. Ya. Saya ini loh, saya itu loh. Kecuali untuk menghadapi orang fasik ya, boleh. Ada orang fasik. Seperti tadi ada orang ribut kan, saya lebih tahu. Tapi saya nggak ribut kayak kamu. Boleh untuk apa mendinginkan keributan. Tapi kalau dalam kondisi normal tidak perlu tampil di depan gitu. Nah, walaupun memang ada argumentasi menarik bahwa orang-orang soleh itu harus banyak yang tahu tentang ilmunya, harus banyak yang tahu supaya orang-orang tidak menjadikan orang-orang fasik sebagai panutan. Tapi itu juga selektif. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah mulai bisa membedakan kan mana yang cuma show gitu ya, mana yang cuma tampil untuk untuk pertunjukan lah, mana yang benar-benar ingin menyampaikan satu nilai. Karena repot juga kalau semua orang baik tawadu atau tidak kelihatan juga bahaya. Karena nanti yang muncul adalah figur-figur yang menyesatkan. Nah, terkadang yang kayak begini followernya banyak gitu. Ya orang-orang alim itu cek itu Ustaz Oni itu cek followernya ya kalah sama artis-artis. Jadi ya yang alim yang punya ilmu itu memang harus well known juga. Tapi ya tadi harus seimbang antara keterkenalan itu akan menggerogoti keikhlasan. Memang itu rumus gitu. Keterkenalan itu menggerogoti keikhlasan. Makanya orang yang makin terkenal harus makin jaga diri dia. Jaga diri. Ya. Ada juga Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa orang baik itu pasti terkenal. Gitu. Karena kebaikannya. Atau ada ungkapan orang Arab itu kan ada orang mencari ketenaran sesaat gitu. Apa namanya? Bul ya istilahnya. Bul ala zamzami fatu'raf. Ada istilahnya. Kencingi sumur Zam-Zam pasti kau terkenal. Tapi kan bukan yang begitu terkenal yang dicari gitu kan. Itu orang bodoh gitu kan. Bul ala Zam-Zam fatu'rafu. Maka pastilah engkau akan terkenal. Jadi keterkenalan kadang-kadang dicari orang dengan cara-cara yang tak benar. Cara yang fantastis. Zaman Nabi aja orang pipis di Masjid Nabawi aja nggak dimarahin kan. Hampir kena labrak sama sahabat, tapi kata Umar, jangan. Siram saja, kasih tahu bahwa itu najis. Mengotori tempat, sehingga tempat itu nantinya tidak bisa dipakai untuk sholat. Nah, zaman Nabi, masjidnya pasir, disiram air, langsung hilang. Di sini disiram air, harus ngepel. Jadi panjang ceritanya kan, nyebar pula kemana-mana kan. Oh, udah.
Tadinya cuma di pojok itu, kalau dilemparin tisu beberapa biji, kering langsung selesai kan? Tinggal lap segitu, karena disiram air, katanya ikut Nabi, disiram air. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katanya nyunah itu disiram. Kemana-mana. Allah. Begitu repotnya kita kalau berhadapan dengan orangnya. Ya, nggak mengerti cara. Walam yakun Abdullah bin Mas'udin qari'an, aliman, abidan, zahidan. Tidak hanya orang Abdullah bin Mas'ud itu terkenal karena bacaannya, alimnya, abidnya, ahli ibadahnya, dan zuhudnya saja. Tetapi kana ma'adzalika wa inna makana ma'adzalika qawiyan, kuat, walaupun badannya kurus, tapi kuat. Ya. Haziman, mujahidan, makdaman, orang yang punya keteguhan, orang yang selalu berjuang. Beliau hadir di Badar, hadir di Uhud, termasuk yang tidak pergi dari sekitar Nabi. Kemudian hijratain, 2 kali hijrah ke Habasyah, termasuk orang yang pertama kali pulang ternyata berita bohong kan, berangkat lagi. Baru kemudian berangkatnya baliknya lagi ke Madinah. Jadi termasuk orang yang annahu awwalu muslimin ala dhahril ardi jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah. Dan kita tahu juga bahwa beliau adalah orang yang pertama kali setelah Nabi untuk membacakan Al-Qur'an secara terbuka. Faqad ijtama'a yauman ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa kanu qillah, ya, qillatan mustad'afina. Waktu itu jumlah kaum muslimin masih sedikit. Bahkan lebih banyak mayoritas orang-orang yang lemah, yang secara strata sosial rendah, dari suku yang tidak diperhitungkan. Itu maksudnya mustad'afin, bukan miskin secara harta. Memang ada yang miskin tetapi maksudnya yang lemah. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'ana yujharu laha bihi qattu. Faman rajulun yusmi'uhum iyyah. Demi Allah, Quraisy ini perlu mendengar atau belum mendengar langsung Al-Quran. Mereka cuma mencuri-curi saja sepotong-sepotong. Takutnya nggak utuh pemahaman mereka, kata mereka. Siapa di antara kita yang bisa dan berani menyampaikannya? Faqala Abdullah bin Mas'ud, ana usmi'uhum iyyahu. Saya yang akan menyampaikannya di antara kita ini. Faqalu, orang-orang langsung refleks, langsung secara spontan mengatakan, inna nakhsyahum alaika, kami takut kau akan diapa-apain sama mereka. Inna ma nuridu rajulan lahu ashiratun, kami lebih yakin, lebih tenang kalau yang maju itu laki-laki yang punya backup, punya dukungan, ya. Maksudnya dari kaum yang kuat, suku yang kuat. Abdullah bin Mas'ud itu kan dari Banu ada di sini. Banu Zuhroh, ya betul, Banu Zuhroh. Ibunya dari Banu Zuhroh. Jadi dianggap kurang kuat lah backingannya. Kurang kuat lah, nanti takutnya nggak disegani orang. Jadi kami lebih tenang, Abdullah, kami lebih tenang kalau dari laki-laki yang punya perlindungan, tahmihi wa tamna'u, orang yang bisa melindungi kalau terjadi sesuatu minhum dari mereka, dari orang-orang Quraisy ini, idza araduhu bisyarr, kalau mereka punya niat buruk. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Dan ini merupakan dakwah kepada para sahabat. Faqala Abdullah bin Mas'ud, da'uni fa innallaha sayamna'uni wa yahmini. Biarkan saya, karena sesungguhnya Allah yang akan melindungi aku dan akan menjaga aku. Waktu para sahabat malu mungkin ya di situ. Ya. Tapi itu kan koreksi-koreksi seperti itu. Jadi wajar. Pertama, di satu sisi secara kontekstual para sahabat nggak keliru kalau cari orang lain aja nih gitu kan, takut ada apa-apa gitu. Ya namanya mitigasi resiko gitu kan. Nah, nggak keliru. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengingatkan lagi bahwa esensi dari dakwah ini perlindungan Allah. Satu secara kontekstual, yang satunya lagi secara
ideologis gitu, bahwa ya kita nih jangan bersandar kepada kesukuan dan sebagainya, bersandarlah kepada Allah. Gitu. Jadi terbelalak lagi, teringat lagi. Jadi koreksi-koreksi seperti itu biasa. Sahabat itu berbeda pandangan itu biasa. Tidak membuat mereka saling celak. Abdullah bin Mas'ud tidak mencela sahabat. Sahabat tidak mencela Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat nanti efeknya kan. Nah, besok paginya dia pergi ke masjid, ilal masjid hatta ata maqama Ibrahim fi duha, waktu masuk duha, masuk ke makam dekat makamnya Ibrahim. Wa Quraisyun julusun haulal Ka'bah. Di waktu duha orang-orang Quraisy ini kongko-kongko di sekitar Ka'bah, duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menghampiri mereka, membacakan Bismillahirrahmanirrahim, rafi'an biha sauta, dinaikkan suaranya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sampai di situ, wa madza yaqra'uha, sambil masih baca, fata'ammalathu Quraisyun. Ketika dibacakan orang-orang Quraisy itu terbuai. Ta'ammalat, ya, malah menikmati, enjoy. Jadi Quran ketika dibaca itu, wah enak. Kayak kita sekarang ngelihat di dakwah street dakwah di London, di Warwick, di macam-macam lagi tempatnya, Birmingham, itu banyak street dakwah. Modal HP gitu dengan ini, dengan earpiece. Ada orang lewat, you want to listen to Al-Quran? Nawarin itu aja seharian. Oh iya, taruh, puterin Bismillah. Terus, what do you feel? How do you feel? It's soothing, menenangkan. Saya tadi pergi dari rumah cemas, dengar ini kok tenang. Apa itu? Kasih Quran. Itu street dakwah, nggak macam-macam. Orang itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang nggak kembali, ada yang datang lagi. Di mana saya cari ini, saya mau baca nih. Kemana saya belajarnya? Belum Muslim. Jadi betul ya, karena fitrah kita itu kan yang menciptakan Allah. Ketika dikasih urutan-urutan bacaan Al-Quran itu ya memang pasti nyambung, getarannya sama. Cuma ketutup kan. Kullu mauludin yuwalidu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani yumajisani yunasirani, kan ayat itu. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, cetakannya itu sesuai. Tapi bapak-bapaknya lah, bapak dan ibunya. Fa abawahu itu bukan bapaknya. Bapak dan ibunya, orang tuanya lah, atau sekelilingnya yang yuhawidani, membuat dia jadi lebih dekat kepada keyahudian, yumajisani, dan cenderung kepada majus, musyrik zaman itu, atau yunasirani, atau mendekatkan dia kepada Nasrani. Aslinya, built-in-nya di dalamnya itu ada. Ya, hatinya itu kalau belum tertutup semuanya masih bisa mendengar. Nah, makanya dikatakan ketika dibacakan itu fata'ammalathu Quraisy wa qalat madza qala ibnu Ummi Abdin. Apa ini yang dibacakan Abdullah bin Mas'ud ini? Kok enak? Padahal itu ayat yang mereka kecam-kecam. Jadi banyak juga orang Quraisy itu mengecam Al-Qur'an tapi tidak pernah dengarnya. Ikut-ikut. Kebawa emosi. Kalau emosi kan sudah nggak ada lagi rasional, ya kan? Oh, si Anu membencinya. Dah, saya ikut benci. Karena saya deketan. Memusuhi tanpa mengetahui. Membenci tanpa pernah mengetahuinya. Buktinya ketika dibacakan, apalagi yang bacain kan tadi. Pembaca yang paling bagus kata Nabi di antara kita. Ya. Tapi jangan nanti, berarti Rasulullah kalah dong bacaannya. Bingung ini orang. Bukan begitu. Pembahasan nanti lain lagi. Jadi ketika dibacaan pertama enak kata mereka. Apa yang dibacakan ini? Masya Allah. Muncul seseorang, tabban lahu, celaka dia. Orang mulai teng gitu kan, tiba-tiba. Sebagian merasakan nikmat, sebagian lagi mengatakan celaka dia. Innahu yatslu ba'dha ma ja'a bihi Muhammadun. Itu kan yang dia baca itu sebagian dari Al-Qur'an yang turun kepada Muhammad. Baru semuanya jadi kesel. Padahal barusan tadi enak. Begitu ada yang ngasih tahu itu kan ayat-ayat yang turun kepada Muhammad yang selama yang kita benci. Itulah nggak konsisten gitu. Hatinya menikmati, kepalanya membenci.
Makanya kata Nabi SAW, kalau kau tidak menemukan petunjuk lagi, minta fatwa kepada hati kan. Kalau nggak ada media lain, nggak ada orang lain yang bisa ditanya, tanya ke hati. Karena hati ini biasanya masih ada sekian persen itu bersih. Makanya kalau kita melakukan maksiat itu ada rasa malu sedikit, berarti hatinya masih oke. Kalau tidak ada rasa malu lagi, senang gitu, bahkan bangga. Ini berarti sudah nggak kepake. Ada di dalam tapi tidak ada kepake. Harus dibersihin dulu. Untuk terjadi peristiwa besar yang membuat dia sadar. Allah. Jadi ketika ada yang mengatakan itu kan Al-Qur'annya Muhammad yang dia baca itu, orang berunggah gitu. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Wa qamu ilaihi, mereka mendekatinya, wa ja'alu yadribuna wajhahu. Datang ya, yadribuna. Oh, rame-rame itu mukul di wajahnya Abdullah bin Mas'ud. Bapak disikat. Bapak. Rame yang menyikat itu. Wa huwa yaqra'u hatta balagha minha. Tapi tetap dibaca. Sampai dengan Masya Allah an yablughu. Sampai ke tempat di mana yang tadinya dia baca. Terus dibaca. Pernah baca surat Ar-Rahman ya? Termasuk ayat-ayat panjang ya. Pertengahan lah panjangnya. Nah, boleh juga dilakukan uji coba. Coba antum baca surat Ar-Rahman terus dipukuli rame-rame. Kuat nggak kayak Abdullah bin Mas'ud gitu. Kan banyak orang yang mengatakan dia ini lemah, badannya kurus. Tapi waktu dia baca, dipukuli rame-rame. Nggak goyang, ya bengep, tapi nggak. Terus saja dia baca. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, wa laqal insan. Wa bi ayyi ala'i rabbikum. Terus sampai selesai. Ada riwayat yang mengatakan dia pingsan setelah itu. Ada riwayat di sini yang dipakai oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basya ini. Nggak pingsan sampai terakhir. Kenapa nggak pingsan? Tuman sorofa, kemudian dia tinggalkan ila ashabi, kembali kepada sahabat-sahabat yang lagi ngumpul di belakang, kita ngelihat dari jauh, nggak berani maju. Ya. Wadamu yasilu minhu, darah bercucuran ya, atau berlumuran di wajahnya. Apa sahabat-sahabatnya ketika dia balik ke rumah? Mungkin ke rumah Arqam ini kayaknya di zaman rumah dakwah itu ngumpulnya tidak lagi di rumah Nabi tapi di rumah Arqam, karena sudah banyak orang-orang. Apa jawaban para sahabatnya? Hadalladzi khasyina 'alaika. Inilah yang kami takutkan menimpamu. Ujung-ujung. Gitu. Lah kalian sendiri tidak ada yang berani kan? Ketika Abdullah bin Mas'ud ke sana, dia bonyokin balik, ini kan yang kami takutin tadi. Untung Abdullah bin Mas'ud orangnya tenang gitu kan, pasrah, tahu dia sama kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ngomong doang gitu. Itu sih ya gue juga udah tahu kalau gitu. Faqala Abdullah bin Mas'ud, wallahi makana a'da'ullahi ahwana fi aini minhumul an. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, saya baru tahu bahwa mereka itu lemah. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah nih sekarang nih saya baru tahu bahwa musuh-musuh Allah itu lemah semuanya. Kenapa? Udah sekian banyak orang mukuli dia, jatuh pun tidak. Dan tetap membaca Al-Quran sampai selesai sesuai dengan izin Allah. Wa in syi'tum, kalau kalian menghendaki, la ughadiyannahum bimithliha ghadan. Saya akan balik lagi membacakan lagi ayat yang lain besok. Adakah antum yang begitu? Kalau kita kan cepet kapok ya, cepet kapok. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya hari ini kita beresin lagi wajah ini, terus besok berangkat lagi. Apa jawaban para sahabat yang lainnya? La hasbuk, sudah cukup buatmu ya, tak perlu ada pembuktian lagi. Laqad asma'tahum ma yakrahuna. Sungguh kau sudah sampaikan kepada mereka hal yang paling mereka benci, yaitu Al-Quran. Walaupun hatinya mengakui iman. Asya Abdullah bin Mas'udin ila zaman khilafah Utsman. Masa Umar berlalu, beliau hidup sampai masa Utsman bin Affan. Meninggal di masa Utsman bin Affan. Falamma maradul maut, dan dia sakit dengan sakit yang mendatangkan kematian. Ja'ahu Utsman aidan, datang Utsman untuk memberikan dukungan atau untuk memberikan penyemangatan. Matashtaki ya Abdullah, apa yang rasakan wahai Abdullah? Dunubi,
Apa yang paling sakit? Rasa sakit apa? Kata dia, dosaku. Ternyata bukan sakit fisiknya yang itu. Fama tashtahi rahmata rabbi, kata dia. Kau minta apa? Maksudnya Utsman bin Affan ini kan, apa yang bisa saya datangkan kepadamu supaya kau bisa segera sembuh? Kata dia, rahmata rabbi. Saya mencari rahmatnya Allah, ampunan dari Allah. Ala amuru laka bi ta'atik bi ata'ika alladhi imtana'ta an akhdhihi mundu sinin. Tidakkah kau ingin kami bawakan, kami berikan kepadamu bagian darimu yang kau tidak pernah ambil? Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sebagai gubernur sekian tahun, tapi tidak pernah ngambil gajinya. Jadi tidak perlu menulis laporan kekayaan. Tidak ada perubahan, nggak pernah diambil. Itu. Jadi orang mau meriksanya juga segen. Segen. Kenapa? Dia gubernur, nggak makmur gitu kan? Yang mau ngecek makmur misalnya gitu kan? Jadi nggak usah dicek, nggak usah dicek, ya kan? Yang dicek harusnya rumahnya udah mentereng, tapi masih rumahnya begitu aja. Jadi orang segen mau meriksa Abdullah bin Mas'ud. Anak-anak juga baik-baik. Iya, Abdullah bin Mas'ud punya anak. Dia panggilnya itu Abu Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Ketika Utsman mengatakan, gimana kalau ya ibaratnya kau udah sakit-sakit begini, udah kita cairkanlah istilahnya apa? Gaji dia sebagai gubernur itu kan kami serahkan, atau kau serahkan ke siapa ahli waris. Kata dia, la hajata libi, tak ada saya kebutuhan untuk itu. Yakunu libanatika min ba'dik. Tidakkah kau punya anak-anak putri yang ya mungkin bisa kepake nih duit ini. Kalau engkau mungkin udah nggak perlu kan, ada kan mungkin anaknya perlu. Ya. Utsman bin Affan orangnya realistis gitu. Ini jatah, kenapa tidak diambil? Tidak perlu, tapi orang anak-anak perempuanmu gimana? Dan anak-anak laki. Atakhsha ala banatil faqra. Saya tidak takut anak-anak perempuan saya akan jatuh fakir. Ini amartuhunna an yaqra'na kulla lailatin suratil waqi'ah. Karena saya selalu perintahkan kepada mereka setiap malam untuk tidak berhenti. Maksudnya tidak melewatkan satu malam kecuali membaca surat Al-Fatihah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al waqi'ah, man qara'al surat Al-Fatihah, waqi'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullal lailatin, setiap malam, lam tusibhu, tidak akan menimpa pada dirinya faqatun abadan, kemiskinan, kefakiran selama-lamanya. Setelah itu tidak lama dia meninggal dunia. Akhir dari hidup orang yang tidak butuh dunia. Kita cuma bisa bacanya aja, ngikutinnya tidak bisa. Itu mungkin bagian terakhir dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Mudah-mudahan kehidupan beliau menginspirasi kita agar kita selalu memperbaiki diri kita, kebaikan pada kita. Beliau meriwayatkan banyak hadis, termasuk bukan yang paling banyak tapi cukup banyak. Sebutkan di sini berapa? Kalau nggak salah 74 dari Bukhari Muslim. Kemudian catatan-catatan akhirnya. Wa akhraja Bukhari wa Muslim wa Nasa'i min hadithi Abi Musa. Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi yang senior yang menjadi gubernur di Basrah. Qala qaddamtu ana wa akhi minal Yaman. Saya dan saudaraku dari Yaman baru lewat. Famakathuna hainan wa ma nuhsibu ibna Mas'udin wa ummuhu illa min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud itu, kata Abu Musa al-Asy'ari, kami melihat dia dan ibunya itu seperti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ahlul baitnya Nabi. Kenapa? Likathrati dukhulihim wa khurujihim alaihi.
Karena kelihatan sibuk gitu ngurusin keluarga Nabi. Kadang ke sana masuk, kadang-kadang keluar, bawaan masuk lagi. Jadi ketika kami mau ketemu Nabi itu kami nggak jadi. Kenapa? Nampaknya Rasulullah lagi sibuk. Dan yang ngurusin ini Abdullah bin Mas'ud dan ibunya. Keluar masuk urusan ini, urusan itu. Sibuk sekali. Bukan ngurus diri sendiri, tapi ngurus keluarga Nabi. Kami menduga dia Ahlul Bait saking banyaknya aktifnya dalam membantu. Nah, itulah, kebayanglah orang seperti itu yang tidak peduli untuk urusan dirinya sendiri, lebih banyak ngurusin Nabi ya. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk. Coba. Yang saya tahu itu tafsir Ibnu Abbas yang ada. Tafsir Ibnu Mas'ud, Allahu a'lam. Saya belum dengar. Ada. Oh ya. Oh ya. Iya, kalau bahasa Arab. Maksudnya saya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ada tafsir Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud mungkin bentuknya kumpulan-kumpulan tafsiran beliau ya. Allahu a'lam, saya belum pernah tahu. Maksudnya belum pernah baca. So, ya. Tapi kemarin pas baca buku Rediscovering Islamic Text, Classical Text itu, Ahmad Asyami, doktor dari Harvard, dia menemukan penemuan menarik bahwa kitab-kitab klasik itu banyak yang sampai dengan akhir abad ke-20, akhir abad ke-19, 1800-an itu, dan 19 awal abad ke-20, itu masih disalin dengan tangan. Dia ngambil contoh menarik waktu dia meneliti itu di Kairo. Dia menemukan bahwa tafsir Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, itu belum terlalu dikenal orang sebelum tahun 1895. Baru dicetak dengan mesin 1905. Tapi karena sudah dicetak dan diperbanyak, orang jadi kenal. Tapi kata beliau, ada tafsir yang sezaman dengan Imam At-Tabari, tafsir Imam Al-Maturidi. Tapi tafsir Imam Al-Maturidi itu baru dicetak. Mengagetkan. 1972. Dia masih 1972 Masehi, ya. Jadi dia kaget. Loh, ini kitab isinya dan sebagainya ya sekelas lah dengan Imam At-Tabari. Sezaman pula. Tapi yakin saya kita jarang pernah nemu tafsir Imam Al-Maturidi. Nah, kayak gitu. Jadi bisa jadi ada, jelas ada, mungkin ada yang mengumpulkan, tapi tadi karena pencetak ini kadang-kadang selektif juga. Mana yang kira-kira ngejual, mana kira-kira yang jumlahnya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Kan yang diperhitungkan juga ongkos biaya penerbitan. Jadi seandainya semua kitab itu diterbitkan, wah khasanah kita mungkin lebih luas. Nah, ini saya coba tanya. Kemarin saya sudah tanya ke teman yang biasa belanja-belanja membelanjakan di Kairo, ya. Tolong dong cariin tafsir Imam Al-Maturidi. Nah, nanti saya coba tanyakan juga yang Ibnu Mas'ud, mungkin ada. Yang saya punya kalau di rumah itu musnadnya Aisyah, misalnya, itu kumpulan hadis-hadisnya Aisyah. Tapi kalau tafsirnya wallahu alam, saya belum nyari gitu. Belum nyari. Bagus. Kalau Ibnu Abbas ada. Ibnu Abbas tipis. Ya. Tafsirnya tidak seperti yang ulama-ulama sekarang dengan kan tafsir itu bisa dibuat panjang-panjang karena begitu banyak bahan. Di zaman Ibnu Mas'ud ya paling punya dia sama Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Tapi semakin maju di zaman Umayyah tidak banyak penulisan. Maksudnya tidak terbukukan dengan banyak. Nah, di zaman Abbasiyah sudah banyak referensinya. Makin ke sini Ibnu Katsir udah panjang kan, Imam Tabari udah panjang anunya kitabnya. Makin ke sini makin panjang. Karena sudah banyak hasanah yang bisa diambil. Jadi mungkin pendek tipis mungkin seperti tafsir Ibnu Abbas. Allahu a'lam. Belum tahu saya.
Ya, apa tuh? Ya, bacaan. Ibnu Abbas ya. Ibnu Mas'ud. Ya, ini ada di sini sebentar. Bisa kita lihat dari siapa ngambil hadis dari mana. Hadatsa anhu Abu Musa al-Asy'ari wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Ngambilnya ke Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dilanjutkan lagi di sini, tapi sudah generasi tabi'in. Wa Imron bin Husain, Jabir, wa Anas bin Malik disebutkan. Ini yang muda-muda berarti disebut. Wa Abu Umamah dan seterusnya. Jadi Ibnu Abbas itu kan di zaman Rasulullah masih muda usianya. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang junior secara usia. Jadi mereka tetap merefer ke sana. Jadi di antara mereka itu ketika disebutkan yang paling paham, itu Rasulullah juga yang menyebutkan bahwa ini paling paham. Menunjukkan bahwa ilmu dari Ibnu Abbas ini tinggi. Bukan satu-satunya. Dan beliau sendiri mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Karena lebih dahulu berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi bisa disebutkan bahwa kalau dari segi sumber, lebih dekat Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi. Karena Ibnu Abbas nanti ambil kepada sahabat-sahabat senior-senior secara usianya yang lebih tua, lebih dahulu. Jadi tidak bertentangan, tidak berkonflik dengan hal itu. Ya, biasanya sahabat Nabi itu mereka saling belajar di antara mereka. Jadi tidak ada persaingan yang sering kita temukan antar orang alim sekarang. Ya. Kalau sekarang kan mungkin persaingannya sudah terkait dengan macam popularitas. Kalau dulu para sahabat itu malah senangnya itu belajar kepada yang sahabat yang lain, kumpul. Bahkan mereka tidak segan belajar kepada Bunda Aisyah setelah Rasulullah wafat. Bunda Aisyah kan banyak pegang hadis, jadi belajar ke sana. Jadi zaman dahulu ilmu tidak dikotomikan. Ya. Jadi orang yang faqih, itu insya Allah hafal. Abu Hurairah juga ngambil ke beliau. Abu Musa juga. Padahal Abu Hurairah kalau kita tanya paling banyak hadisnya. Jadi yang paling banyak belum tentu yang paling awal. Karena kan banyak itu kan berarti dia bisa mengumpulkan dari banyak. Pernah dia dikritik kan, Abu Hurairah ini kok banyak banget hadisnya, apa benar? Kata dia, kan dijawab dengan baik. Kata Abu Hurairah, ketika kalian berjihad fisabilillah, saya bukan orang yang bisa datang dan mengikuti, belum masuk Islam waktu itu. Ketika kalian kembali, saya masih bisa bertemu Nabi. Ketika kalian ngurusin perekonomian pasar, saya bisa menyertai Nabi. Maka kesempatan saya bersama Nabi lebih banyak. Itu dia jelasinnya. Padahal kalau kita sampaikan bahwa yang mendekat, yang menempel kepada Nabi setiap hari itu kan banyak, bukan hanya 1-2 orang. Tapi yang bisa dekat itu ya tidak banyak. Jadi di antara mereka sendiri senang mereka untuk saling istifadah ya, saling mencari, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Itu semangat mereka. Siapa? Ada yang disuruh Rasulullah tidak berangkat, ada. Tapi Abdullah bin Mas'ud insist berangkat ke Badar dan Uhud. Ada yang tidak, ada yang disuruh tinggal. Karena kan ada ayat yang terkait dengan tidak perlulah semua kalian berangkat. Ada. Tapi ada juga yang Rasulullah biarkan. Ada yang Rasulullah biarkan mau berangkat enggak boleh. Tapi ada yang secara spesifik disuruh tinggal. Ada. Allah alam pertimbangannya apa. Seperti para sahabat yang biasanya mengurusi Masjid Nabawi, Abdullah bin Umi Maktum dan lain sebagainya, suruh tinggal kalau perang. Mungkin karena usia, mungkin karena keterbatasan fisik, karena Abdullah bin Umi Maktum buta. Tapi ada kalanya dia insist berangkat. Ya Rasulullah, saya mau ikut. Ayo, kata Nabi. Jadi Rasul tidak melarang, tapi bisa menginstruksikan. Suruh saya taruh di ini aja, kata dia, suruh bawa bendera aja. Saya bawa bendera aja. Oh iya, boleh kasih bendera. Kenapa kau mau minta bawa bendera? Saya kan buta.
Saya tidak tahu musuh berapa banyak atau kita sudah kalah atau menang. Saya jalan berdiri aja. Kalau saya suruh mundur, mundur. Kalau enggak, saya berdiri di sini. Nyindir yang ada mata. Kalau yang ada mata kan kelihatan musuhnya banyak. Ikut mundur duluan. Bahaya bawa bendera mundur. Bisa jatuh semangat orang. Jadi kata dia, ada bahasa itu. Ana a'ma, kata dia, saya itu buta. Ya, saya tidak bisa lari, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Gitu. Jadi kan orang nanya nih, bagusnya kasih apa? Kasih pedang nih. Siapa yang mau disabet sama dia? Kasih tombak nanti nyasar ke orang gitu kan. Ya Rasulullah, berikan kepadaku, ya. Berikan kepadaku bendera panji, ya, roya. Enak banget. Bukan enak sebenarnya. Kan dia nggak tahu kan, dia masih ada orang nggak di sekitar. Saya tinggal sendirian. Ya, gitu. Jadi sahabat nepuk-nepuk, dorong-dorong, maju dia. Nanti tepuk-tepuk suruh mundur dikit. Nah, tapi ya dia ngambil peran gitu loh. Semangat itu, poinnya itu adalah dia ngambil peran. Kalau kita kan lagi meriang. Maaf, saya berdosa. Saya membayangkan seseorang. Saya berdosa. Astagfirullahaladzim. Maksudnya meriang-meriang itu kan meriang kayak gimana gitu. Berapa derajat sih gitu. Kadang-kadang saya suka kalau yang terlalu sering izinnya itu meriang. Langsung ke rumah sakit sekarang. Iya kan, berarti bahaya, nggak bisa berangkat loh. Berarti panasnya udah sangat berat ini. Langsung bilang, tolong nanti telepon ini, suruh jemput antum di rumah. Oh nggak usah, bisa. Katanya nggak bisa berangkat. Kalau meriang yang bisa berangkat itu, berarti harus segera IGD. Tanya sama istrinya, Yogi. Oh gitu. Jadi triknya begitu, kalau ada madu antum yang dipanggil nggak datang, kenapa lagi meriang? Segera ke IGD, Anda telepon sekarang. Kebetulan kenal kan RSUI kan? Suki tolong, ini ada yang. Oh enggak usah. Berarti nggak meriang banget. Masa cuma angan-angan doang nggak berangkat. Malu dengan Abdullah bin Mas'ud, nggak bisa lihat tapi pegang bendera. Gitu. Ya kalau betul-betul sakit dan sebagainya, ya nggak bisa kemana-mana. Berarti harus segera diantar ke IGD, jangan sampai meninggal. Aset dakwah. Oh iya. Sebelum masuk kantor nih gesek-gesek dulu. Sudah tahu semua triknya. Knalpot di apa diklik pulang. Knalpot berjasa. Tapi malaikat yang nyatet ketawa. Gitu. Laksan panas kan? Taruh situ. Tip, udah selesai. Apa? Antum mau trik yang mana lagi? Sudah kita dengar semua. Ya. Intinya kalau nggak bisa tuh bilang apa Ustaz, ana nggak bisa datang gitu. Ya, jadi nggak usah ditambah-tambahin nanti meriang, awas ntar meriang beneran. Panas nanti badan gitu kan. Jadi ya kita sesuaikanlah dengan inilah tingkat tantangan kita. Kalau memang lagi ada acara double, bilanglah acaranya double, nggak usah pakai meriang. Jadi ya mudah-mudahan kita semua tuh dikasih sama Allah SWT. Azam, tekad. Tekad ini yang kadang-kadang hilang, jadinya akhirnya badannya jadi turun gitu. Padahal kalau tekadnya kuat, enggak juga. Kan faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada azam dulu. Azam itu ya diupayakan. Menembus hujan, mana gerimis, macam-macam, capek. Karena biasanya kita kalau sudah sampai ke tempatnya itu hilang semua capek-capek itu. Ketika sudah melangkahkan. Melangkah pertamanya itu dari atas tempat tidur turun itu yang paling berat. Kalau sudah turun, sekian langkah sudah kamar mandi kan, sekian langkah lagi udah pakai baju kan, sekian lagi berangkat. Turunnya itu yang berat. Bangun melepaskan kenyamanan tidur itu yang berat. Kalau sudah jalan enak, udah nggak kerasa lagi. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Tidak bermaksud nyindir siapa-siapa. Kalau tersindir ya, mudah-mudahan dalam kebaikan.